Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-sabi'atu kang kaping 7 wal isruna lan 20. Jadi maqalah yang ke-27. Qala sampun ngendika, qala iku ngendika asyairu sinten ulama ahli syair. Asyairu sinten ulama ahli syair. Min bahril kamili saking bahar kamil. Min bahril kamili saking bahar kamil al-majzuwi ya, gitu. Jadi bahar kamil kang majwi yang bangsa Majaz ya. Kang bangsa majwi. Yaman he wong, Yaman he wong, bidun yahu kang kelawan donyane eman, bidun yahu kang kelawan donyane eman, istaghala kang ketungkul sapa eman, istaghala kang ketungkul sapa eman. Qad gharra teman-teman nipu, qad gharra teman-teman nipu ing eman, ing eman tulul amali apa tulul amali apa dawa penglamunan, tulul amali apa dawa penglamunan. Aulam yazal utawa ora gingsir sapa eman, aulam yazal utawa ora gingsir sapa eman. Fi ghaflatin ing dalem fi ghaflatin ing dalem laline, fi ghaflatin ing dalem laline gitu. Hatta dana sehingga parek, hatta dana sehingga parek minggu saking eman, al ajalu apa mangsane mati pati, al ajalu apa mangsane pati, al mautu utawi mati, al mautu utawi mati, yakti iku bakal teko apa maut, yakti iku bakal teko apa maut bagtatan, bagtatan halih halih ngaget, bagtatan halih ngaget. Wal qabru lan utawi kubur
Sundukul amali iku petine amal. Sundukul amali iku petine amal. Isbir sabaro sira. Isbir sabaro sira ala ahwaliha ing atase pakewe donya. Pira-pira pakewe donya. Ala ahwaliha ing atase pira-pira pakewe donya. La mauta ora ana mati iku maujud. La mauta ora ana mati iku maujud bil ajali illa bil ajali kejaba kelawan bil ajali illa bil ajali kejaba kelawan tutuke mangsane pati. Illa bil ajali kejaba kelawan tutuke mangsane pati. Ya, sampai di sini. Jadi ada satu makalah kita bagi menjadi dua karena panjang, ya, panjang. Kalau makalahnya pendek ya kadang-kadang dua makalah sekali ngaji gitu. Karena ini panjang, jadi dijadikan dua kali ngaji. Wal maqalatu dan adapun maqalah asabiatu yang ke-7 wal isruna dan 20. Maqalah yang ke-27. Mbak Iza ikut ngaji mah? Hadis maqalah yang ke-27. Qala telah berkata asyairu ulama ahli syair. Asyair orang yang bersair. Ini ulama, Mas. Yang bikin-bikin syair di dalam kitab itu ulama. Makanya kalau kita ngartiin cara ini ya syair ya orang yang bersair gitu. Tapi kalau dalam kitab ya ulama ahli syair, ahli syair. Min bahar kamil maju, dari bahar kamil maju. Apa kata ulama itu? Yaman he orang bidunyahu dengan dunianya eman, dengan dunianya eman, istaghola yang sibuk. Jadi ulama ini mengingatkan kepada orang yang disibukkan oleh dunianya, sibuk ngurusin uang, sibuk ngurusin jabatan, sibuk ngurusin titel, ngejar titel. Pokoknya dunia dah, yang dicari dunia, yang dicari dunia. Apa kata beliau? Ulama ahli syair ini, qad gharra, sungguh telah menipu pada orang, tulul amali, yang apa? Tulul amali, yang nipu itu apa? Tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan. Manusia rata-rata tertipu dengan panjang angan-angannya ini, ya, panjang angan-angan. Jadi belum sampai panjang angan cita-cita. Saya nanti kalau sudah lulus
saya akan kerja, terus saya akan sekolah lagi S1, S2, S3 sampai jadi profesor. Nanti saya akan, ini angan-angan doang nih, panjang angan-angan. Saya akan bikin rumah 7 lantai, ya toh. Saya pengen punya mobil, misalnya. Ini angan-angan. Kalau bisa mobil saya nanti yang lebih, kalau itu masih realistis. Kadang-kadang berangan-angan yang gak realistis. Saya nanti mau beli kereta, ini berangan-angan kayak gitu. Saya mau beli, yang nggak masuk akal apa mas kira-kira? Itu angan-angan yang nggak jelas, ya, yang nggak jelas. Saya nanti pengen jadi presiden, cita-cita. Ya mas, bisa aja mas cita-cita jadi presiden, tapi ingat mas, satu negara itu yang jadi presiden berapa? 1 orang, ya toh. Yang pengen jadi presiden jutaan orang, nggak masuk akal. Apalagi kalau umurnya udah, misalnya umurnya udah 40 tahun gitu, padahal dia kerjaannya sebagai petani biasa, terus cita-cita pengen jadi presiden. Dari mana jalannya? Atau umurnya 40 tahun, saya pengen jadi dokter apa, kandungan, padahal ijazahnya SD, umur 40 tahun. Itu ngangen-ngangen doang tuh. Bisa jadi nggak mas? SD umur 40 tahun, lulusan SD 40 tahun pengen jadi dokter kandungan, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kecuali bidan gitu, ya kan? Bidan, saya mau sekolah lagi biar jadi dokter kandungan, bisa, ya toh. Angan-angan aja ini. Tulul amal, panjang angan-angan, banyak cita-citanya. Jadi orang itu jangan banyak. Nih, saya udah ngajarkan, mas itu nggak usah banyak cita-cita pengen. Yang ada sekarang nih, yang sekarang saat ini yang kita dikasih oleh Allah waktu ini nih, pergunakan sebaik mungkin. Kita isi waktu kita. Waktu yang sudah lewat nggak mungkin akan kembali lagi. Ya udah, nggak usah dipikirkan lagi, ya toh. Waktu yang akan datang yang belum terjadi, ngapain kita pikirkan? Karena umur kita belum tentu juga sampai di sana. Yang kita pikirkan adalah waktu sekarang ini yang Allah kasihkan untuk saat ini. Kita pergunakan sebaik mungkin, ya, sebaik mungkin untuk hal-hal yang mendapatkan ridho Allah. Ini yang sip 1 lagi, sip 1, jangan sampai ketinggalan. Nanti nyalain ngaji lagi, gara-gara ngaji saya dipecat. Nah, ngajinya yang disalahin. Yang di sini bebas, ya, bebas. Kalau mau pas lagi kerja ya kerja. Ya, jadi panjang angan-angan, tulul amal itu telah menipu kita. Gharrahu, menipu pada orang, tulul amal. Aulam yazal, atau tidak berhenti gitu. Lam yazal itu. Jadi senantiasa, tidak berhenti fi ghaflatin, dalam ghaflah. Ghaflah itu apa mas? Lupa. Manusia kebanyakan lupa. Dalam kegoflahan itu kelupaannya. Manusia banyak tertipu, banyak lupa. Hatta dana, sehingga dekat minhu darinya al ajalu, ajal, yakni kematian.
Banyak orang itu lupa, ya Allah. Sehingga ajal itu nggak terasa, tiba-tiba sudah dekat dengannya. Apalagi umur udah 8 tahun masih berangan-angan, saya pengen jadi karyawan, stres. Jangankan 80 tahun mas, umur 40 tahun nyari kerja di PT susah. Boro-boro 40 tahun mas, 27 tahun nyari PT, kalau nggak ada yang bawa nih, kalau nggak ada yang apa namanya ini, nggak ada orang dalam, kagak bisa masuk. Itu sebagai perumpamaan aja mas, perumpamaan. Di apa-apain kita ini ada nepotisme sebenarnya. Apa nepotisme? Harus ada orang dalam. Nggak ada langsung kerja di PT. Ada kok, ada orang itu umurnya 30-an tahun bisa kerja di Epson, karena ada orang dalam, gitu kan? Coba kalau nggak ada orang dalam, umur 27 ke atas pengen daftar ke PT Epson susah, ya toh? Alhamdulillah PT CNK nih, PT CNK karena ada Mas Jajang, alhamdulillah dengan berkahnya Mas Jajang, ya toh, banyak kan pada santri dipanggil lagi, pada kerja lagi. Kalau nggak ada Mas Jajang, berkah kalau nggak ada Mas Jajang, wasilahnya bisa nggak kerja di sana? Nggak bisa. Itu kayak siapa yang dipanggil lagi? Mas Hasan, Mas Dion, apa lagi? Mas Islah. Gitu. Mana Mas Islah sekarang? Pulang. Habis kontraknya. Habis kontraknya. Terus pulang. Ada urusan. Oh, aduh banyak urusan. Ada. Ya gitu mas. Apalagi kita ini nanti di surga harus ada istilahnya yang kita gondelin itu harus ada, ya kan? Makanya ahlus sunnah wal jamaah kita ini di samping ahlus sunnah kan ngikuti kanjeng Nabi kan, wal jamaah berbarengan. Makanya kita wajib punya guru itu. Guru kita siapa nih? Nanti di akhirat ikut guru kita nih, guru kita ikut gurunya guru kita ikut guru beliau ikut gurunya beliau sampai kepada Rasulullah. Coba mas, apa gak bingung sampai nanti kalau gak punya guru? Kamu punya channel siapa nih? Gak punya channel mau masuk surga baik, ya kan? Karena berurutan sampai gurunya guru kita terus sampai kepada Rasulullah masuk surga. Makanya saya pesan berkali-kali, jangan sampai kita putus dengan rantainya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah, ya kan? NU jangan sampai lepas dari NU. Karena apa? Kalau NU udah jelas, sanadnya jelas, Hasyim Asy'ari, terus saja kita punya guru terus jelas kepada Rasulullah, itu ditarik, istilahnya ikut gerbang kereta jurusan Surabaya. Kalau kita ngikut ya kan udah sampai aja. Yang membawa siapa? Hasyim Asy'ari. Waduh, gitu. Kita aja jangan karena gitu mas, kita mau sowan ke Kiai Sepuh, Kiai Sepuh aja kita ngikut ke guru kita, sehingga kita dikenal dari mana nih? Kata Pak Yai, kata Mbak Yai. Kalau celunung-celunung doang kan, kalau nggak perlu ditanyain. Misalnya Pak Kiai kita nih, kita punya guru terus sowan ke Mbak Yai gitu. Mbak Yai kenal kepada Kiai ini, kepada guru kita. Masya Allah, ini murid sampean ini. Udah makan semua makan gitu kan. Urusan. Tiba-tiba ada celonong sendirian. Dulu. Siapa itu? Jangan copet lagi ini begitu, tambah dicurigain.
Ya toh? Ditanyain, tambah interogasi dulu sama Banser. Di Banser nih, nggak jelas ini orang. Kamu kemana? Mau sowan ke Kiai. Kamu siapa? Ditanyain tambah. Paham? Itu baru di dunia, Mas. Makanya orang itu tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali lewat pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang bisa masuk surga kecuali nih Rasulullah panutan kita. Gitu. Nah, nggak mungkin kita langsung ketemu Rasulullah kecuali lewat guru-guru kita nih. Makanya jangan lupa, Mas. Pokoknya sekali NO tetap NO udah. Kayak kita masuk bioskop waktu saya masih kecil, Mas, nggak punya uang. Ya toh? Nggak punya uang, pengen masuk bioskop, gedung bioskop yang di lapangan. Tahu nggak zaman dulu? Di lapangan. Kadang-kadang kalau di Jawa Timur itu ada ludruk siswa budaya gitu kan, di gerbang gitu kan, harus beli karcis kan, karena anak kecil nggak punya uang, ikut nepeng yang banyak-banyak itu desel-desel, nah, ikut masuk akhirnya, gitu loh, ya toh, sama, nanti di akhirat juga begitu. Ya Allah, sehingga kita nggak terasa udah dekat kematian. Al mautu adapun kematian, yakti itu akan datang bagtatan. Bagtatan itu mendadak, sekonyong-konyong. Apa sekonyong-konyong bahasa Jawanya? Sekonyong konder gitu, cepet mendadak. Ada orang mati tanpa melalui sakit, nggak kecelakaan, nggak. Tiba-tiba mati, ada nggak? Banyak. Lagi tidur, bablas banyak, ya kan? Lagi makan, mati banyak. Ya Allah. Habis mandi, padahal habis olahraga mandi, lemes, mati. Bahkan ada yang meninggal, saya ngeliat videonya, habis bertanya kepada guru, lagi ngaji bertanya, ya. Habis bertanya, meninggal. Gitu. Waktu itu pertanyaannya apa ya? Apakah ini bisa ketemu Rasulullah apa? Lupa saya pertanyaannya. Habis itu beliau meninggal. Lagi ngaji, wafat, luar biasa. Mati itu mendadak. Kecelakaan itu sebab saja, Mas. Ya toh? Sebab saja. Sakit itu sebab saja. Sebenarnya yang menyebabkan kematian itu bukan masalah sebab A, B, C, D itu kan, karena memang ajal itu batas kematian kita. Udah habis, waktu kontrak kita udah habis, kontrak di dunia udah habis, udah. Dalam keadaan apapun, si fulan detik ini, menit ini, jam ini, tanggal sekian, hari sekian, itu udah semua ditentukan. Tahun sekian, nggak bisa meleset, udah. Malaikat Israel nggak bakal salah. Yang dicabut siapa? Ya toh? Misalnya yang dicabut itu namanya sama, nggak bisa salah, walaupun namanya sama, binnya sama lagi misalnya, tapi nggak akan pernah salah itu. Wal qabru adapun kubur sundukul amal, itu petinya amal. Kuburan itu adalah tempat di mana balasan amal. Nggak ada yang namanya amal lagi di kuburan. Nggak ada yang namanya sholat, nggak ada yang namanya puasa, nggak ada yang namanya amal-amal yang lainnya. Di alam kubur cuma satu kita, yakni amal lah yang akan awet di situ, yang akan menemani kita di situ, amal. Isbir, bersabarlah kalian, ya, ala ahwaliha, atas keadaan dunia, ya. Di sini tadi saya artikan lugotnya pakai we dunyo. Di dunia ini serba susah, Mas, ya toh? Di dunia ini serba susah, tempat ujian. Jangan senang-senang kita nih. Pakai woi dunia. Ewo itu apa ewo? Sibuk, kesibukan, keruwetan.
kesulitan. Kita harus bersabar dengan adanya kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini. Orang itu punya masalah terus, belum nikah. Masalahnya apa? Pengen nikah. Mana saya udah tua lagi nih gak nikah-nikah. Teman saya udah bernikah lagi, ada yang punya anak pada ini, saya belum menikah-nikah. Masalah enggak? Masalah. Setelah menikah istrinya cerewet misalnya, masalah lagi misalnya. Jadi masalah mas, waduh punya istri mana salah pilih lagi saya, masalah, ya tak? Udah itu punya anak masalah lagi pasti. Anak satu ada masalah, anak dua masalah, apalagi anak 5 masalahnya banyak. Kalau semuanya beres, ada masalah dengan mertua, ada aja. Kalau nggak begitu, ekonominya yang susah, masalah lagi, ya toh, dipecat lagi, aduh, jualan kagak laku-laku, stres, istrinya ngomel terus, ini masalah mas. Makanya hidup penuh dengan masalah, namanya juga hidup. Jangan berharap hidup itu enak. Sekarang gimana? Nikmatin aja. Misalnya pengen nikah, belum ketemu jodoh, nikmatin. Harus husnudzon kepada Allah. Yang penting perbaiki diri kita nih sebaik-baiknya sebelum menikah. Perbaiki akhlak kita, ya kan? Perbaiki segala ibadah kita. Kalau ternyata kita mencintai seseorang, ternyata orang itu bertepuk sebelah tangan, nggak mencintai kita, santai. Dia bukan jodoh, karena Allah ingin menjodohkan aku dengan perempuan lebih baik daripada dia. Begitu harusnya, ya kan? Mungkin kalau dia jadi menikah denganku, saya akan susah. Ini bisa aja tuh, mungkin bisa susah saya gitu. Kenapa? Azani la nikah illa zaniatan. Seorang pezina tidak menikah kecuali dengan pezina juga. Artinya apa? Orang jelek menikah dengan orang jelek, orang baik akan menikah dengan orang baik juga. Perbaiki diri kita. Itu paham? Gak usah ngebet. Aduh, pokoknya tahun ini saya harus nikah dengan siapa baik. Dengan siapa baik gimana? Nikah itu Allah yang menjodohkan kita, Allah yang memilihkan kita. Paham? Saya pernah cerita sama ada jamaah nih, setiap ketemu Pak Yai, doain saya Pak Yai biar dapat jodoh Pak Yai. Itu padahal belum ada bayangan sama sekali mau nikah sama siapa. Umurnya udah 27 tahunan ke atas. Setiap ketemu Pak Yai minta doanya, memang belum ada satupun ini, belum gitu. Terus saja tahun depan Pak Yai terus. Terus dia ucapin alhamdulillah saya dapat jodoh, dapat mau nikah, tiba-tiba mau nikah. Allah pilihkan perempuan yang luar biasa, perempuan yang nurut, cantik, insya Allah ya. Luarnya cantik, dalamnya insya Allah juga cantik. Nah begitu, ya tahu, tenang baik. Laki-laki umur 30 tahun belum menikah, santai. 25 tahun udah pengen nikah banget. Ngapain? 30 tahun tenang aja. Saya dulu punya senior saya di pesantren mas, umurnya 35 tahun belum nikah. Kang, gak pengen nikah Kang, males ngaji wae gitu. Sekarang udah menikah, anaknya banyak. Laki-laki 35 tahun belum menikah, santai be. Kecuali perempuan 35 tahun belum menikah, itu baru para rusing. Aduh, 35 tahun ya toh. Kalau laki-laki tenang, paham. Isbir, bersabar dengan semua kesusahan yang ada di dunia ini. Manusia itu pasti punya masalah. Nek gak pengen punya masalah, ya jangan jadi manusia.
Itu la mauta, tidak ada satu kematian illa bil ajal nih Mas. Tidak ada satu kematian kecuali memang itu batasnya ajal. Orang itu kalau belum ajalnya nggak akan pernah mati Mas. Ditembak 5 kali ini kalau belum waktunya mati nggak mati. Gitu. Ada orang nih nggak ditembak nggak apa, lagi jalan kesandung jedut mati banyak. Kaget gitu, lagi jalan melihat putih-putih lewat, mati dia. Putih-putih lewat padahal bukan apa-apa Mas, entok padahal si entok putih. Atau mungkin neneknya lagi mau sholat subuh, mati dia, dikira si pocong, ya kan? Makanya santai. Nah, kalau orang udah punya keyakinan tidak ada satu kematian kecuali memang sudah batas waktunya habis, enak Mas, nggak ada rasa takut kepada siapapun juga. Diancam, di apa, tenang aja. Kalau belum waktunya nggak akan bakalan mati. Paham? Makanya tenang. Nanti di pondok 1 ada tukang, unjukin Mas, masalah ini yang kedua siapa? Mas Dion, siapa lagi Mas? Mas Andi ini sip, nggak punya sip dia, nggak punya sip. Apa yang di situ? Pokoknya unjukin, yang rusak-rusak apa aja. Apa ruangan yang dulu ruangannya Mas siapa? Mas Dian suruh beresin semuanya, ya toh? WC udah semua. Nah, hari ini mulai kerja. Yang bocor-bocor itu suruh, pokoknya minta tolong Mang, ini masalahnya ini gitu ya. Saya nggak tahu masalahnya apa, yang tahu adalah Mas. Kalau mau bantuin tambah lebih bagus, karena ini harian bukan borongan. Bantuin nggak masalah, ya dapat pahala, ya toh. Pondok kita juga, rumah kita, biar dirapiin Mas. Nanti bilangin cuci tangan jangan di situ. Kalau cuci tangan di situ buat cuci piring segala macet tambahan. Bikin cuci tangan di sono Mas Koko. Mas Koko pondok 2 ya. Mas Dian ya. Mas Dian pondok 1. Cuci tangan jangan bikin di situ. Dipindahin di belakang. Yang sekiranya kalau di situ mau macet Mas. Macet, baunya airnya bau jadinya. Makanya nanti silahkan, apa yang dibutuhin tinggal ngomong aja ya, ngomong ini kurang ini Bang, ini tolong ini biar ini, gitu aja ngomong ya. Kagak nanti dikasih sama ibu ini camilan dari sini, nggak ada ngasih makan ya, paling 2-3 hari selesai, 4 hari balik ya. Karena ini benar-benar tukang, insya Allah. Tenang, nggak usah sibuk nyari makan. Kalau mau ngasih kopi ya silahkan, itu kalau mau ngasih ini. Tapi kalau di kita juga dikasih dari sini ya, dari ibu udah dikasih. Bantuin aja tuh kan, kalau yang nggak capek bantuin biar cepet ya. Karena nggak pernah dijaga Mas, tukang itu nggak pernah dijaga, nggak pernah saya tahu tiba-tiba laporan udah selesai gitu. Kalau nanti dia ya enggak sih, tukang ini tanggung jawab ya, tanggung jawab. Itu aja ya. Anggap ya, bukan anggap lagi pesantren kita.